Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Fatih? Semoga sehat selalu. Sahabat Al-Fatih, kembali lagi dalam acara Al-Fatih Jelajah Negeri bersama Pak Kosasi. Sekarang kita akan membahas terkait sejarah Sunan Muria atau Napaktilah Sunan Muria. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang cukup mengasyikkan, Pak Kos akhirnya sampai ke komplek makam Sunan Muria. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk. Sahabat Al-Fatih, Kudus, kota yang terletak di sebelah timur Semarang ini terkenal sebagai penghasil jenang yang legit. Tapi tak cuma itu, kota ini ternyata juga tersohor sebagai salah satu tujuan wisata ziarah bagi umat muslim. Tempat wisata ziarah tersebut tak lain adalah makam Sunan Muria. Nama Muria merupakan pegunungan yang menjadi tempat tinggal Sunan Muria sambil menyebarkan agama Islam sampai beliau wafat. Gunung Muria berada di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Colo, terletak di sebelah timur laut kota Semarang. Makam Sunan Muria berada di bagian puncak pegunungan Muria, tepatnya berada pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Sahabat Al-Fatih, untuk mencapai ke makam Sunan Muria ini, kita harus melewati jalan yang berliku dan menanjak, kurang lebih 2 km dari jalan raya. Kendaraan mobil tidak bisa melewati jalan ini, melainkan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan jasa ojek. Ongkos ojeknya untuk satu kali jalan sebesar Rp20.000. Pada perjalanan kali ini pun, Pak Kos menyewa ojek untuk sampai ke area makam. Pemandangan yang asri dan sejuk dari ketinggian menambah sensasi serta keasyikan pada perjalanan Al-Fatih Jelajah Negeri kali ini. Jalan yang menanjak dan menikung seakan memacu adrenalin, namun tetap waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Sahabat Al-Fatih, sebelum sampai ke area makam, sepanjang perjalanan dekat area makam, di sisi kiri kanan jalan kita akan melihat para pedagang menawarkan dagangannya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau benda lainnya yang bisa dibawa untuk oleh-oleh. Makam Sunan Muria ini hanya dibuka pada hari-hari tertentu saja pada penanggalan Jawa, yaitu hari Rabu Kliwon, Kamis Legi, dan Jumat Pahing. Selain hari tersebut, para peziarah hanya diperkenankan berdoa di sisi luar makam, seperti halnya kunjungan Pak Kos saat ini. Setiap harinya umat Islam selalu ramai mengunjungi makam Sunan Muria. Pada tanggal 15 Muharram atau 15 Suro bertepatan dengan Haul Sunan Muria, biasanya para pengunjung akan meluber luar biasa. Sahabat Al-Fatih, Sunan Muria merupakan tokoh penyebar agama Islam yang termasuk dalam anggota Wali Songo. Nama lahirnya adalah Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di Pegunungan Muria. Makam Sunan Muria berada di dalam masjid yang juga dibangun pada masanya. Ketika memasuki pintu gerbang makam, kita akan dihadapkan pada pelataran dengan pemandangan 17 batu nisan yang merupakan makam para prajurit dan punggawa dari Kesultanan Demak. Karena konon katanya Sunan Muria pada saat masih hidupnya mempunyai andil yang besar untuk kemajuan Kesultanan Demak. 17 punggawa inilah yang menemani Sunan Muria sampai akhir hayatnya. Sahabat Al-Fatih, Sunan Muria memiliki semangat yang tinggi dalam menyebarkan agama Islam, sekaligus juga memajukan ekonomi masyarakat sekitarnya. Sunan Muria lebih memilih rakyat jelata untuk dakwahnya, karena pada saat itu rakyat jelata tidak mendapatkan pengetahuan agama Islam yang baik. Selain itu, kondisi ekonomi mereka yang perlu mendapatkan perhatian, maka selain menyebarkan agama Islam,
Sunan Muria juga membantu memajukan ekonomi rakyatnya. Sahabat Al-Fatih, ada sebutan yang unik untuk dakwahnya Sunan Muria, yaitu topo ngeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Target dakwahnya adalah kepada para nelayan, pedagang, pelaut, dan rakyat jelata lainnya. Sunan Muria senang berdakwah di pedalaman tersebut karena mereka minim mendapatkan ajaran Islam. Sunan Muria memiliki kesukaan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria senang berbagi dengan rakyat jelata. Bahkan beliau membuka kursus gratis dalam bidang pertanian, berdagang, dan melaut, sehingga banyak rakyat yang tertarik dan mau belajar. Kesempatan ini pun digunakan oleh Sunan Muria untuk memasukkan ajaran-ajaran agama Islam. Sahabat Al-Fatih, Sunan Muria juga menjalankan dakwahnya melalui pendekatan budaya. Sunan Muria berdakwah melalui berbagai macam kesenian Jawa. Misalnya saja, Sunan Muria mampu menciptakan tembang atau lagu Jawa, sinom dan kinanti, yang hingga saat ini masih lestari. Di dalam tembang-tembang itu dimasukkan ajakan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sunan Muria juga ahli dalam bermain wayang, sebagaimana yang dilakukan ayahnya Sunan Kalijaga. Wayang adalah salah satu kesenian yang disenangi masyarakat kala itu. Melalui pertunjukan wayang tersebut, masyarakat dapat memperoleh pelajaran mengenai ajaran agama Islam dari Sunan Muria. Karena dalam kesenian wayang juga disisipi ajaran-ajaran agama Islam. Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Sahabat Al-Fatih, peninggalan Sunan Muria yang masih dirawat sampai saat ini antara lain masjid yang berada di puncak Gunung Muria yang merupakan tempat sentral dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Yang kedua, buah parijoto. Buah ini berukuran sebesar kacang tanah. Warnanya merah muda ketika masih mentah dan akan berwarna hitam apabila buahnya sudah matang. Rasanya asam. Buah ini mempunyai kandungan gizi yang cukup baik dan cocok untuk ibu yang sedang mengandung. Biasanya buah ini juga ditawarkan oleh para pedagang yang ada di sekitar kompleks pemakaman. Yang ketiga, situs air Gentong Kramat. Situs ini berada di dekat kompleks pemakaman Sunan Muria. Biasanya peziarah mengunjungi situs ini setelah melakukan ziarah ke makam Sunan Muria. Air dari gentong ini dipercaya berkhasiat, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wallahu a'lam. Sahabat Al-Fatih, begitulah sekilas napak tilas perjalanan Sunan Muria yang bisa kita jadikan contoh yang baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pada intinya, apa yang dilakukan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sahabat Al-Fatih, alhamdulillah kita sudah berkeliling di makam Sunan Muria yang merupakan salah satu wali songo yang punya andil besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan cara yang baik dan mudah diterima oleh masyarakat.
Baik, sahabat Al-Fatih, sebelum podcast tutup, jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Sampai berjumpa kembali di acara Al-Fatih Jelajah Negeri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.